Halo guys, selamat datang di Geraldine Channel Excited. Jika sudah bersama dengan dua orang dengan gereja kesayangan kalian, apalagi bukan dengan orang, kalau bukan dengan orang konten, apalagi kalau bukan dengan orang dengan gereja kesayangan kalian, apalagi bukan duo ODGJ, apalagi kalau bukan pure film terkenal, terkocak, mermaid in love. Bagus. Mermaid in Love film apa tuh? Filmnya teman lu si Pak Haju. Emang iya Mermaid in Love ada? Si Pak Haju Mermaid in Love kan? Nih, ting. Hari ini ya, sudah lama sekali kita tidak ternyata ya kayak udah lama banget. Udah lama banget. banget. Film apa sih kita? Film apa itu? Do You See What I See? Do You See What I See? Iya, Menjelang Ajal justru kita belum. Udah, Menjelang Ajal tuh si Syarifah Danis loh. Lah itu yang Devano itu? Malam Pencabut Nyawa itu. Itu yang belum ya itu. Kayaknya bagus, nggak usah deh. Kalau yang bagus nanti di OTT aja lah nontonnya, rugi. Iya, kayaknya itu bagus. Jadi nggak usah deh ya. Udah bayar HS ya kan, yang Iya. nonton dikit rugi, Iya. kasihan gitu ya kan. Karena hari ini ya kita kembali lagi di segmen ada apa di Sinema. Seperti kalau kalian lihat ya, hari ini gue nggak berpenampilan sebagai kuntilanak, Alpi juga biasa-biasa aja. Kenapa? Karena hari ini filmnya film Pep. Pulang pergi. Pep. Film apa aja di bioskop? Film Vina masih tayang ya. Sebuah sukses besar ya. Karena setelah ini bakalan ada terus nih Vina sebelum 7 hari. Nah, habis ini ada Linda. Iya, ntar setelah 7 hari, Eki setelah 7 hari, Egi setelah 7 hari. Begitu terus aja. Mama Vina setelah 7 hari. Iya. Ada semua Vina dari Vina Universe. Iya, sepupu Vina wah ini. Dengar-dengar tapi dengan adanya film Vina, pelaku geng motor itu diduga tertangkap. Sudah tertangkap pelakunya. Walaupun tidak mirip sama yang foto jadinya. Orang glow up, bro. Gue waktu kecil sampai sama sekarang Sama? Enggak Sama. Kecil gue lebih ganteng, Cok. malah glow down. Malah glow down. Tapi orang itu berubah mukanya. Ini video 6 tahun lalu, foto 6 tahun lalu, dalam waktu 6 tahun itu banyak hal yang bisa berubah. Enggak, zaman dulu tuh dia ada antingnya, lubang antingnya gede gitu kan katanya yang di itu. Terus pas sekarang kok nggak ada anting? Disulap. Gini, lu tahu nggak ada sulap yang kartu digini-ginin, tutup, digini-ginin, buka. Lu mikir nggak sih? Ini Sulap, tuh sulapnya bro. gimana? Itu namanya jangan air magic. Lu jangan ngegampangin semua. Nggak semua lu kayak gini film ini nih. Semua digampangin Iya. ya? Kayak gitu. Jadi kayak ya syukurlah kalau ternyata film Vina itu ada Dampaknya bagus gitu. dampak bagus buat kasusnya. Buat kasusnya Vina, ya kita sih mendukung ya. Maksudnya kasus-kasus 6 tahun yang tidak terungkap ya, gila. Mendukung, katanya enggak kemarin. Maksudnya kayak kita mendukungnya bagusnya. Di film tuh gue bilang ya. Waktu di review story gue bilang kalau film ini ternyata ada baiknya gue dukung. Tapi selama nggak ada baiknya, bagi gue ini eksploitasi doang gitu. Ketangkep loh. Walaupun nggak mirip. Walaupun nggak mirip gitu. Iya. Terus dampak lainnya apa? Jadi banyak yang kesurupan lagi. Si Linda kesurupan lagi. Yang di Makassar kesurupan Eki lagi. Ya, gue kesurupan lagi. Kesurupan apa lo? Paul Walker. Wah, malah Paul Walker. Kalau itu kan ilmunya gue belum nyampe. Ilmunya yang bisa yang ono tuh. Lu kan belum astral. Iya, yang ono tuh yang bisa ngomong-ngomong sama malaikat. Nah, Iya. itu yang bisa tuh, yang ngomong-ngomong sama Lucifer. Kalau gue belum nyampe, gue jujur aja gue belum nyampe ke situ. Nah, terus gue bilangin Cindy nanti kalau gitu. How to Make Million Before Grandma Dies masih ada. Iya. Do You See What I See masih ada ya. Silakan nonton Diandra Agatha di bioskop, mantap. Cantik banget. Temen gue itu bestie gue. Kagak aja lu follow doang. Dia ngelihat story gue ya. Lihat doang. Iya, tapi itu awal yang bagus. Alah, lu namanya aja follow lu tapi udah segitu doang. Nggak terjadi interaksi apa-apa. Yang penting di follow namanya, bro. Lu di follow siapa? Wida Basudara. Sekarang top tier YouTuber live stream gaming. Gue sih nggak kepengen juga di follow Winda. Lah, masalah gue pengen. Kan pengen orang beda-beda. Ya, gue nggak pengen di follow lu namanya. Lu pengen? Enggak. Misal lu namanya
Pi, gua follow lu mau nggak? Lo, gua nggak pengen ya lu namanya. Nggak pengen, gue bilang nggak usah mbak, nggak apa-apa, nggak usah repot-repot. Beh, itu berarti bukan nggak pengen, nggak usah itu. Kalau lu tadi bilang nggak pengen, nggak konsisten. Bukannya sama ya? Bukannya sama ya? Gua mah takut ntar lu diculik alien lu. Nyambungnya dari mana? Nyambungnya dari mana? Bisa nggak diedit dicerit gitu dicerit kalian? Tuh, diculik alien beneran anjir. Albi, alien, balikin sahabat aku dong. Tuh lu makanya jangan asal ngomong lu. Culik-culik alien. Diapain aja di sana? Dientot. Untung lo nyuruh balikin gua. Masih baru cepongan ya, Enggak, udah agak perih dikit sih. Ngeri banget tuh punya alien. Lu pernah bayangin segede apa sih titit? Nah, lebih gede daripada itu. Furiosa ini bagus, Cok. Gue udah nonton ini film yang cukup seru, cuman kalian kalau biar lebih enjoy dia ini anak Mad Max ya? Iya, prequelnya Mad Max. Prequel. Jadi waktu Furiosa masih kecil tuh diceritakan tuh. Kenapa dia bisa terpisah dari landnya dia yang Pasir-pasir itu. Kenapa dia bisa ada di pasir-pasir tuh nih diceritakan di sini gitu. Tuhan, izinkan aku. Izinkan aku berdosa, goblok. Ya dosanya dia nih. Oh, jadi dari situ. Iya kan? Hobi-hobimu dulu waktu masih zaman-zaman stand up anjir. Hobi habis siapa? Lu dulu Ngapain gua? sewa pelacur. Goblok banget anjing. Fitnah, Cok. Enggak ada gua. Plus enggak tahu ya kalau sekarang kayaknya udah tobat deh. Lu tahu gua aja enggak suka dipijet. Lu dengerin dulu cerita. Lah, apa sih kok jadi lu yang cerita, lu lebih tahu hidup gua? Zaman-zaman dulu Alpi waktu masih stand up dia Kagak, lu aja belum kenal gua itu. ridersnya Alpi. Hah? Ridersnya Alpi ya. Gua aja enggak pernah cerita riders gua keluar apa. Lu dengerin dulu. Ya udah dengar. Ridersnya Alpi yang pertama Alpi minta semangkuk garam masala kan waktu itu. Apa Ridersmu kan itu? Buat apa? Hotel harus hotel bintang 4 ke bintang 5. Enggak, bintang 3 gua. Bintang 5 lu kan dulu Star Syndrome. Enggak, bintang 3 gua. Lupa dia guys, lupa. Pesawat, pokoknya dia minta yang bisnis class ya. Enggak, kalau itu enggak. Kalau bisa sebelahnya si Pak Haju, itu udah wajib. Ridersmu itu kan? Enggak juga. Ridersmu adalah aku minta pesawat bisnis class sebelahan sama si Pak Haju. Jadi kemanapun kamu diundang. Si Pak Haji juga diundang. Si Pak Haji diundang juga. Itu karena dulu Alpi naksir lah sama si Pak Haju, cuman si Pak Haju kurang ini. Astagfirullah, Buktinya dia kagak, nggak di fallback. Sumpah gua kagak naksir Pak Haji, ntar jadi fitnah anjing. Kalau udah di hotel nih, dia minta si Pak terapis. Haji masih bocil dulu. Alpi minta terapis ya. Jadi di setiap anggota tubuhnya itu beda-beda terapis. Kaki beda terapis. Kalau kaki itu harus cewek usia 17 sampai 24 tahun, kalau bisa yang kamis legi. Kalau di bagian perut harus dipijat sama pria kisaran 40 sampai 60 tahun Jumat Kliwon. Nah, kalau bagian kontol harus dipijat sama alien. Tapi Riders lu apa? Hah? Ngomong-ngomong Riders Dulu gua harus ada ini. Kalau misalnya orang mengundang lu, dulu sampai sekarang Der. Dulu. Lu apa? Ini Hokben yang itu tuh paket yang mahal, yang Hokben tuh yang apa, yang bento-bento yang mahal tuh yang 70.000 sekarang. Kalau Gua ganti-ganti, kadang-kadang gua minta ini kalau misalkan kayak di sekolah-sekolah gitu kan. Gua minta tahu gejrot kadang-kadang. Iseng-iseng tapi aja. lu Gastar syndrome lu ya kayak gampang gitu diturutin. Gampang. Hokben aja ya, paling Hokben yang paket yang itu yang paling Berarti mahal. gue doang yang lebay ya? Kalau mau ngundang gue. Kalau ngundang gue tuh gue minta disewain satu hotel. Tapi semuanya tuh harus warna kuning melon gitu kan. Set. Melon hijau. Terus gue minta kamar gue harus ganjil nomornya. Maksudnya nomornya. Nomor kamarnya harus ganjil. Misalnya 11, 13, 17. Nah, semua kamar ganjil tuh gue minta dibookingin buat gue semua. Dan di tiap kamar gue minta ada game Mortal Kombat. Kan gak ada yang mainin juga. Yang arcade. Kan gak ada yang mainin juga yang di kamar-kamar lain. Terserah gue. Artis gue. Main film gue. Dan juga gue minta ada satu chihuahua buat Haikyuu, lu nonton Haikyuu nggak? Lu kan anime boy. Nonton. Haikyuu. Tapi ininya movie-nya belum. Kata HS sih seru. Tapi lu seriesnya nonton? Nonton. Wih, ada Garfield the Movie. Monkey Man ini gue nonton, ini juga seru banget. Ini tuh Monkey John Man. Wick. Ini John tuh Wick versi? Ceritanya John Wick versi perindapan. Sumpah Monkey Man. Sumpah. Jadi kayak ini tuh yang ini Dev Patel, director. Oh, Dev Patel. Produsernya Jordan Peele. Wow. Serius tuh, produsernya Jordan Peele. Dev Patel yang Slumdog Millionaire dulu kan? Iya, dan di sini dia jadi action, dia nonton action. Dan lu tahu ada fun fact menarik. Film ini di syuting hampir 90% adegannya di Indonesia.
Demi apa? Serius di Bali. Batam, di Batam. Oh. Di Batam, keren. Ini seru banget guys. Cuman menurut gue tipikal film-film klise aja kayak action berantem, kayak nggak ada meninggalkan momen gimana. Tetapi adegan berantem itu seru, mengingatkanku sama film The Raids. The Raid. Karena sebrutal itu anjir. Ada adegan ya si Kayak The Raid bener. si Dev Patel itu kan berantem terus pisaunya diginiin sama dia. Set diginiin. Terus sama dia tuh ditusuk pelan-pelan. Iya. Gitu. Iya. Pelan-pelan anjing, bukan yang cok gitu Ih. Kok jadi mendayung? Dev Patel gitu. Bad Boys or Die, Saat Menghadap Tuhan, Harta Tahta Raisa, The Plot, The Stranger Chapter, The Plot juga. Harta Tahta Raisa film apa? Dokumenter. Dokumenternya Raisa. Ini dari Oh, Soleh Solihun yang sutradaranya. betul dari Imaginary Picture, rumah production house terbaik se-Indonesia. Semuka bumi. Ada After partinya aja enak banget kemarin. seru banget ya. Seru banget after party ada. Refill daging. Refill daging nonstop. iya. Ada dikasih Ada makan makanan Korea. Iya, daging meltik, stick gitu. Mereka tuh production house yang ngundang DJ pula, DJ lagu klasik kan. production house yang apa sih, memanusiakan manusia ya. Gokil sih. Gokil anjir, memanusiakan manusia. Kita dikasih ruang tunggunya tidak dibeda-bedakan anjir, meskipun kita cuma 4 detik. Iya. Tapi didudukan di sebelahnya Ganindra Bimo anjir. Gokil anjir. Tapi kok lu jadi akrab sama Anya Geraldine kok? Weh, ngobrol gue anjir. Bestie gue. Karena gue duduk, karena dia di scene gue tuh gue di sebelahan kan. Penonton ADC pasti kaget kalau gua kasih tahu fakta Gerald jadi akrab sama Anya Geraldine, padahal filmnya kita roasting. Bukan kita roasting, bro. Kita review. Alah. Kita review beda. Kalau kita roasting kalau yang kita review kan yang bagus kita bilang bagus, yang jelek kita bilang jelek. Tapi kan lu Adil dong. Iya. Kalau kita tuh bukan nge-roasting, kita mereview. Iya. Kayak gitu. Ada The Plot. Ini The Plot juga ini film yang cukup menarik, film Korea bercerita tentang kelompok pembunuh bayaran yang membunuh orang tuh dengan cara mereka buat seolah-olah itu kecelakaan. Oh, Kayak seru. gitu. Tapi jelek ternyata. jelek sumpah. Gue nggak rekomen sih, karena gue nggak terlalu suka sih. 4 dari gue nggak. Lu mana suka film kriminal? Gue suka kayak film-film assassination tuh gue suka karena salah satu film favorit gue tuh Colombiana. Kalau lu pernah nonton Zoe Saldana, itu kayak dia balas dendam, dia jadi pembunuh bayaran tuh. Tapi film ini tuh kayak ada yang kurang gitu, kayak semuanya tuh bener kayak film ini, semua tuh digampangin gitu. Jadi kayak menurut aku kurang seru aja gitu. Ada The Stranger Chapter 1, ini juga prequel atau spin-off ya, ini dari yang film The Stranger yang zaman dulu. Nah, film yang akan kita bahas yang ini nih. Oke. Film Pep. Ini adalah film Paku Tanah Jawa. Film yang diproduksi oleh Datuk Geri. Sumpah baru kali ini gue lihat film yang produsernya sebanyak ini anjing. Produsernya sebanyak ini berarti harusnya budgetnya banyak ya? Antara banyak atau patungan 500 ribu gitu ya? Iya. Atau enggak arisan gak sih ini? Kayak arisan 500 ribu kayak hari itu yang narik duit lagi sakit atau udah meninggal gitu kan kayak. Iya. Si duitnya bapak ini udah nggak keambil, kita pakai buat apa? Pakai buat film aja. Pakai buat film bener. Kayak gitu ya. Produsernya ada Datuk Geri Chua. Aduh, betul anjir, ada titipan, Cok. Ada Zailin Yusnita, Zain Pua, Avesina Sobli. Sobli deh, Pak. Bukan Sobli itu, beda bukan Sobli itu. Sobli anjir. Marlia Nurdiani, Nicholas Andreas. Tuh berapa orang anjir? Produsernya 1 2 3 4 5 6 orang. Penulisnya siapa tuh? Direkturnya dulu ya. Direktur oleh Drias dan Dato Kakak Chua. Ditulis oleh Vidya Talisa Ariestia. By the way, sedikit flashback buat kalian kayak kok kayak pernah denger ya? Iya, kalian pernah denger. Ini tuh Kalau kalian penonton ADC pasti kalian pernah dengar nama yang kemarin juga menang ADC Award dia. Iya, Vidya Talisa. Kalau kalian ingat film Tulah 613, dia. Dialah. Ya. Dia juga adalah penulis yang bertanggung jawab bikin seminar 10 menit menulis skrip film. Nah, di sini dia memecahkan rekornya sendiri gitu. Iya. Karena menurut gue film ini dia tulis hanya dalam waktu 5 menit anjir. Nggak mungkin kalau 5 menit nggak mungkin. Kayak gila, berasa banget Iya. ya film itu ditulis 5 kayak menit dalam paling waktu sinopsis, kalau sinopsis masih oke. kayak anjir. Kan dia nggak bilang hasilnya bakal bagus. Dia cuma bilang kita bisa menulis film dalam waktu 10 menit. Betul. Dia kan nggak bilang, dia kan nggak janji pasti bagus gitu. Iya. Itu. Jadi jangan tertipu ya. Dibintangi oleh Masayu Anastasia, Giselma Firmansyah, Wafda Saifan, Wanda Hamidah, Ismi Melinda, Prit Timothy, Rendra Bagus Pamungkas. Itu ada yang main Landung jadi hantu Simantukang. Sewudino ya katanya, kata lu.
Si Giselma kalau nggak salah ya. Aktris dan aktor itu akan terpengaruh siapa yang mendirect sih. Itu nyata adanya. Pas di Seudino bagus ya? Iya, di Seudino lumayan lah dia. Tapi ya, seorang aktor, seorang aktris baru bisa dibilang aktingnya bagus kalau dia bisa memerankan apa, tau nggak? Apa? Memerankan tokoh anak Badung. Baru di situ kita bisa melihat kualitas akting aktor atau aktris, ya kan? Tapi ketika dia bisa. Lu nyadar gak sih pas kita syuting, kita kayaknya kurang Badung deh. Oke, ini kita beneran anak Badung gak sih? Lebih ke siswa julid nggak sih? Siswa julid sih. Siswa keles. Siswa julid, ya bener. Kayak siswa julid aja. Kasian bener. Kasian bener. Waktu syuting ya. Iya. Gua mah udah feeling syuting yang pertama kan diambil tuh banyak yang dari adegan belakang sini ya. Iya. Jangan-jangan ntar pas tayang cuma Cuma belah kepalanya doang anjing. kepala gue ini yang tayang. Asli deh. Iya kayaknya feeling gue gitu ya. Kayaknya. Sejak kecil, Ningrum harus menghadapi pandangan negatif warga sekitar karena ibunya, Handini, selalu diisukan memiliki banyak pria untuk syarat pesugihan. Nah, dari sini sebenarnya udah kayak bohong ya. Warga nggak tahu kalau pria itu mau di pesugihan, warganya tahu mamanya pelacur. Gitu. Iya. Ya. Kematian salah seorang teman dekat Handini membuat keluarganya semakin disudutkan warga. Kematian siapa? Si Karno. Si Karno teman dekatnya Handini. Selingkuhannya dia kan? Udah sampai foto nikah. Siapa? Kematian teman dekatnya siapa? Hidup Ningrum semakin tidak tenang setelah lelaki yang diam-diam yang ia cintai bernama Jalu justru terjebak menjadi tumbal baru Handini. Ningrum harus melawan banyak teror gaib. Dari sinopsis kita tahu si Ningrum tuh ternyata suka sama Jalu. Di itu kagak. Di film kagak kelihatan ya. Chemistry rasa dia menunjukkan rasa cintanya nggak kelihatan. Iya, masa kayak kayak tiba-tiba aja pas si Jalu deket sama ibunya, dia marah kan, terus kita kayak, hah? ngambek-ngambek sendiri kayak lu kenapa gitu? Cewek-cewek Gemini anjir. Iya, kayak lu kenapa? Kayak cewek Cancer anjir, suka mood swing anjir, mood swing gitu. Aku tidak menginikan semua cewek Cancer ya, karena istriku Cancer. Ya makanya mood swing istri lu suka Iya, marah-marah sendiri, Iya. monyet gitu. Semua cewek-cewek Cancer di seluruh dunia ini mood swing anjir. Ningrum harus melawan banyak teror gaib. Enggak juga. Yang justru yang diteror bukan Ningrum, yang diteror orang-orang gak jelas. Orang-orang aja anjir. orang iya. Ningrum nggak diteror, Ningrum cuma dikasih jam scare nggak jelas. Iya. Itu pun Ningrumnya nggak takut anjir. Betul. Ningrum mendapatkan petunjuk dan meminta bantuan pada seorang kiai yang memberinya tombak sakti. Tombak sakti tak pernah berhenti bertindak sesuka hati. Tombak sakti cari pengawal, mencari kitab suci. Tombak sakti yang dapat digunakan untuk memusnahkan ilmu hitam. Disinilah dia juga berbohong. Disinilah juga dia berbohong. Lu bayangkan ini lebih banget. Banget Demi Tuhan anjing. nih, lu denger ya. Seorang kiai yang memberinya tombak sakti yang dapat digunakan untuk memusnahkan ilmu hitam yang ada di muka bumi. Anjing. Gila anjing. Tongkat itu yang dipegang itu Iya. bisa buat hancurin Yang kayak belati pramuka itu. sihir voodoo di Afrika Bangsa. gitu-gitu anjing. Bisa ngalahin nusuk denun anjing. Ini bisa dipakai buat lawan Dementor anjing. Oh, Dementornya di foto. Voldemort gak ada apa-apanya sama Paku Tanah Jawa, Bro. Gitu ya udah ya, balik lagi film Islam di bioskop. Nah, buat kalian yang ingin menonton film ini tapi nggak ingin kena spoiler, silakan kalian Nonton dulu. Bagus. Tapi setelah kalian nonton, kalian balik lagi ke sini. Iya. Sampai hati. Betul. By the way guys, setelah gue menganalisa, ternyata emang fantasinya, fetisnya si Vidya ini sih kayaknya suka bikin film-film horor bergenre-genre. Iya kayak ini. Kayak Tulen 613. Iya, terus itu kan BL. Terus tuh kan. ada di hutan juga. Ada di hutan. Kan, terus yang kayak ini tertular. Kalau yang di Tula itu kan genrenya BL sama outdoor. Kalau ini animal. Kalau ini animal sama MILF karena dia Iya, suka sama betul. outdoor kan. Jadi kayak jujur gue tuh lebih nungguin bukan filmnya si Vidya, tapi genre apa lagi yang akan dia buat Iya, ini. betul. Mungkin kedepannya dia akan buat BDSM Iya. atau brunette atau red hair gitu-gitu kan. Kita tunggu ya Vidya kayak apalagi box soft apalagi yang akan dibuat Iya, sama penulis yang satu ini gitu ya. Kita mulai dulu dari apa yang kita suka dari film ini. Oke. Yang pertama, gue ingin mengapresiasi
tim yang riset, nyari lokasi, yang nyari lokasi dan setnya sih. Karena yang pertama itu bisa setting gua itu menurut gue indah sih. Iya, terus pemandangan desanya juga oke kok. Pemandangan desanya juga oke lah, betul. Landscape desanya juga oke gitu. Rumahnya juga si Handini menurut gue. Iya juga. Untuk dibilang dia orang kaya Jawa dapat ya gitu. Tapi enggak dengan ruangan kamar gitu. Iya. Masa kamarnya Sitting room, kamarnya sitting room ya. Iya, kayak kantor. Dia tuh kan anak SMA, Iya. lagi puber ya. Dibuat kayak kantor lurah anjing. Iya, kayak ada buku-buku batik-batik gitu, kayak ada buku-buku batik, buku-buku laporan. Mejanya kayak meja guru piket anjing. Iya anjing. Sumpah meja kamarnya sama ada kursi itu kayak meja guru piket anjir. Kayak maksud gue, ini tim artnya sih kayak lu taruh kayak boneka situ. Iya. Lu gantung-gantung kayak foto-foto idol-idol apa kayak Taylor Swift kayak Iya. Justin Bieber kayak lu kasih kayak lampu-lampu tumbler. Jadi biar kayak maksudnya kamar apa? anak-anak, Masa mentang-mentang anjing. dia tinggal di desa dia nggak boleh ngefans sama penyanyi luar negeri? Iya maksud gue Boleh. kayak kamar ningrum itu seolah-olah ningrum itu setelah pulang kerja dia punya kerjaan part time menjadi sekretaris lurah anjing. Iya betul. Dengan segala buku-buku Simpanan kades. tahu nggak sih buku-buku kasbon gitu anjing. Iya. Buku-buku kwitansi. Buku kwitansi anjing yang ada di meja itu kayak. Iya. Itu yang tim artnya males sih. Tapi ketika pagi mereka beraktivitas di hall itu bagus gitu. Selanjutnya yang bisa gua apresiasi berikutnya adalah Ya, nggak ada. kita masuk ke catatan hitam. Catatan hitam. Paku Tanah Jawa. Sebenarnya aktingnya masih bisa sedikit diapresiasi. Enggak bisa. Sedikit banget. Enggak bisa lu kalau lu mungkin orangnya baik hati Acting yang itu doang. Enggak, yang pun enggak bisa. Yang cakep anjing. itu, yang cakep siapa? Yang main di Sewedino. Ya main di Sewedino enggak gue juga enggak anjing. Itu enggak, menurut gua lumayan lah dikit. Sumpah. Kayak sebenarnya ya, ketika film ini tuh udah 50%, gue tuh udah merelakan ekspektasi gue film itu jadi film horor, ya. Kayak enggak ada serem-seremnya kayak. Iya. Maka ekspektasi yang gue bangun adalah oke, aku ingin membangun film ini akan menjadi film bokep gitu. Iya. Kayak aku menanamkan di pikiranku, lu lagi nonton film bokep. Iya. Tenang, bentar lagi akan ada adegan akan Ada adegan ngentot, iya. Tiba-tiba adalah adegan ngentot. Adalah udah mau di bridging ke arah-arah. Tetapi adegan ngentotnya juga kayak tai anjing. Kayak nggak jelas banget. Kayak nggak jelas banget. Adegan ngentotnya kayak si Jalu didorong keranjang gini, set ya. Si Mas Ayu naik ke atasnya si Jalu gitu kan, set begini. Terus mereka langsung cipokan. Cipokannya tapi kayak digini-ginian doang. Ada bunyi-bunyi suara. Iya. Tapi kepalanya tuh jauh begini anjing. Kepalanya jauh kayak Maksud gini. gue yang lu cipok apa anjing? Iya. Ibaratnya kali kalau digambarin itu ya ibaratnya Cipok udara. ibaratnya ini Jalu begini, Mas Ayu begini terus kayak Cuman ditutupin rambutnya si Mas Ayu doang, iya. Yang lu Enggak, lu cipok kira apa? kita bodoh. yang lu cipok apa menurut aku ya ini kayaknya budgetnya kurang untuk membayar aktor dan aktrisnya untuk adegan cipokan jadi Iya, kayak betul. dibuat support tapi maksud gue kayak kalau emang gak berani untuk melakukan adegan itu jangan dilakukan. Betul. Maksud gue ya udah cukup sampai dorong ke ranjang aja kan kita udah tahu ya kan apa yang akan terjadi selanjutnya gitu kan. Kayak nggak perlu lah dibuat kayak begini-begini jatuhnya kayak orang freak anjing. Aneh banget sih. Lu bayangin POV Jalu. POV Jalu. Lu bayangin POV Jalu ya. Nih, POV Jalu kan. Kan nggak ini kan. Berarti kan nggak cipok. Berarti si Mas Ayu tuh cuma begini-begini doang. Cuma gitu. Sekarang lu jadi Jalu di bawah. Iya. POV Jalu. POV Jalu dari bawah. Bingung dia. Itu sebenarnya nggak mengganggu, tetapi Iya. apa sih? Enggak, kalau mau totalitas sekalian Iya, gitu. jadi jangan setengah-setengah. nanggung gitu. jadinya terlihat bodoh gitu sih. Nah, terus yang sebenarnya masalah utama di film ini adalah si penulis ini, aku nggak tahu penulis apa sutradara siapa yang bertanggung jawab ya, suka banget taruh karakter, nggak dikasih konteks, nggak dikasih backstory gitu, ditaruh Iya. aja tuh set, ditaruh, datang dibunuh anjing. Iya. Kayak si Pak Karno. Iya. Si Pak Karno di awal-awal ditaruh set. Set. Lari-lari ke telanjang-telanjang gitu kan, dibunuh. Terus si orang Malaysia itu dibunuh. Dibunuh. Tapi backstory-nya apa nggak jelas gitu. Nggak jelas. Ceritanya
latar belakang mereka apa nggak jelas. Orang Malaysia dibunuh. datang tiba-tiba. Itu kayak terkesan kayak titipan aja udah. Nih, kita ceritakan dulu ya. Apa urusannya orang Malaysia mau ketemu Handini anjir? secara garis besar. Apa urusannya? Biar kita bisa masuk ke konteks-konteks cerita nih. Nih, ceritanya adalah si Mas Ayu ini waktu masih muda, dia sama satu orang temannya pergilah ke sebuah cave gitu ya, ke sebuah gua untuk melakukan ritual gitu. Mereka berdua datang ke sebuah dukun itu ngambil air 7 rupa gitu kan. Disiram lah, disiram air terus si dukunnya bilang, "Biarkan alam yang memilih siapa yang akan mengemban tugas selanjutnya, cenah." Nah, adegan selanjutnya adalah si Mas Ayu berendam di kolam yang penuh ular, yang ularnya segede-gede banteng anjir, segede-gede jerapah anjir gitu kan. Kan si dukunnya bilang biarkan alam yang memilih. Tiba-tiba yang masuk ke situ si Mas Ayu doang gitu. Terus temannya ini udah hilang aja. Hilang, iya bener. Dihilangin aja udah nggak dibahas, nggak diapat. Temannya mati kayak jadi pastor kayak jadi apa udah nggak tahu gitu jadi nasibnya. SPG kayak di PVJ gitu nggak tahu juga. Jadi SPG Pop Ice gitu kan Iya. di boot PVJ kayak nggak tahu gitu. Dihilangin aja gitu. Terus maksudnya kalau kayak gitu kenapa nggak dari awal si Mas Ayunya aja yang dibuat pesugihan gitu? Kenapa sosokan harus ada 2 orang terus dibilang Harus ada seleksi gak jelas iya, gitu. iya maksud gue seleksinya syaratnya apa nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Apakah syaratnya Udah harus punya followers 100.000 centang Iya. biru gitu-gitu? Nggak jelas. Begitu dia pas ada beberapa saat filmnya mulai, berapa lama gitu, tiba-tiba dia kebingungan sendiri. Syaratnya katanya belum lengkap. Nah, bukan. Jadi Apa sih? Ya pokoknya ada syaratnya yang ternyata belum bisa Nah, dipenuhi. gini. Jadi kayak long story short akhirnya terpilih jadi apa juga gue nggak tahu aja. Iya, benar. Kayak maksudnya kan kalau di KKN kamu terpilih jadi calon Dawu berikutnya. Betul. Ada namanya Dawu. Iya. Ini mah terpilih jadi apa? Jadi Miss Universe apa? Jadi Galactus apa Silver Surfer gue nggak tahu anjing. Kayak biduan gitu gak sih? Seolah-olah nggak tahu. Iya. Kayak seolah-olah tuh kayak ini tuh gelar kayak avatar gitu kayak Iya. gelar yang di pes tetapi gelar apa? Gelar apa nggak dikasih tahu. Setan Terpilih gitu kan. menjadi peserta Mortal Kombat ya. Kamu habis ini melawan Sindel. Iya, kamu habis ini melawan Raiden. Melawan Raiden gitu. Kayak gitu, nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba kepilih lah dia. Ternyata dia jadi penari sukses, kaya raya gitu kan, punya sanggar tari gitu. Nah, terus adegan berikutnya adalah ketika dia lagi nari, ada pentas seni lah di kampung itu. Terus ada wayang. Nah, wayang ini si pewayangnya ini si dalangnya bercerita. Tanah Jawa dijaga sama 4 paku. Utara Gunung Kidul, selatan Gondol Mayit gitu-gitulah. Iya, gitu pokoknya. Kan. Oh, gue pikir ini nih. Keren nih. Paku Tanah Jawa ini ya. Ini ceritanya. Gue pikir pakunya segede apa gitu kan, dia menjaga pulau gitu kan. Tapi ternyata cerita legenda tentang paku-paku itu nggak dibahas lagi sama sekali. Ternyata paku Tanah Jawa ini maksudnya adalah di akhir film ketika Kiai itu menolong temennya Ningrum yang kesurupan, si Kiai itu bilang, Ini aku kasih. ada seorang Kiai pernah memberikan aku alat ini. Kamu ambil alat ini. Senjata Set. ini adalah Ini adalah tombak paku Tanah Jawa. Di situ penonton bingung. Jadi paku apa tombak anjing? Tombak, paku. Itu dua hal yang berbeda loh, tombak sama paku. Si tombak ini pun nggak dikasih tahu diambil dari gunung apa. Betul. Apakah itu salah satu dari paku yang ditancap? Kalau misalnya ternyata ini adalah salah satu paku dia yang ditancap, berarti kan kurang ajar nih Iya, orang anjing. Paku itu kan buat ngejaga tanah Jawa. Betul. Asal main cabut aja. Betul. Itu kan anjing. Misalnya ternyata paku itu ada di Yogyakarta gitu kan. Pas ditancap gini, set, langsung Yogyakartanya kena bencana alam Kena gitu. bencana, Set, musibah gitu kan. Lah, berarti kan kurang ajar nih orang yang si anjing satu ini kan gitu. Bentuknya pun tidak dijelaskan secara jelas gitu, kayak dibilang paku, namanya paku tapi tombak. Oke, dia bilang tombak pas di ini ternyata kayak belati. Pas dibuka begini kainnya lah, ini mah bukan tombak, tau gak sih kayak lu tau gak Pisau kecil. pagar zaman dulu ya, yang di rumah nenek lu ada pagar geser gini kan ada runcing-runcingnya gini tuh. Iya. Kayak dipotong gini set, nah itu tuh kayak iya. gitu. Dibilang tombak juga bukan, tombak kan panjang ya. Kayak ujung pagar. Lu pernah tombak musuh, lu pernah lihat gak sih? Gua ngarepnya kayak gitu loh. Gitu kok oke, kayak gitu keren ya? Kagak, ini masalahnya, Cok. Kayak apa ya? Kayak Dibilang tombak juga bukan. kayak gue rasa
Iya itu. Jadi kayak pagarnya si Vidya ini lagi mencari inspirasi kan, lagi duduk makan mangga di depan rumahnya dia, kayak dia ngeliat Pagar, paku tanah Jawa. ada pagar bentuknya kayak apa itu ya? Enggak kayak gini. Ini bisa nih dijadiin tombak nih, senjata. Terus kata tetangganya, itu mah bukan tombak, itu paku. Loh, di sini namanya paku. Oh ya udah, jadilah tombak paku tanah Jawa. Inspirasi itu semudah itu, kenapa harus dibikin ribet? Kayak tiba-tiba lewat, langsung lah aku tulis. Chat. 10 menit jadi film. Dan gue rasa si video ini ya, abis nonton Exuma sih dia ini anjing. Exuma kan itu soal kayak paku juga. Exuma itu paku yang ditancap di tanah Korea sama orang Jepang kan, sama ini kayak gini idenya kayaknya anjing. Si paku tanah Jawa itu kalau yang di Exuma kan paku tanah Korea gitu-gitulah. Kita balik lagi ke adegan yang tadi di awal, ada pentas wayang gitu kan, nari, terus tiba-tiba adegan tuh cut aja gitu, nggak ada transisinya, nggak ada apa. Film ini tuh transisinya kayak anjing, kita tuh kayak nggak dikasih tahu, tiba-tiba kayak ini tuh satu kesatuan adegan atau beda gitu. Iya. Tiba-tiba aja itu kita disuguh kayak diedit pakai CapCut, cok, bener dah. Kayak ditambah footage itu, kayak ditambah, bukan ditransisiin. Tahu nggak sih? Tiba-tiba adegannya adalah ada orang dikejar-kejar, tiba-tiba ketemu setan, dililit ular, mati. Itu pun ularnya nggak ngelilit itu, cuman gini doang, ngelewatin doang. Tapi anjing, sebagai pecinta Discovery Channel menangis lihat itu anjing. Kalau gue jadi ularnya, gue bakal kayak apa sih? Lu nggak mati kalau digituin sama ular piton, orang dilewatin doang. Ingat ya tadi matinya kan dililit ular tuh, set. Terus tiba-tiba adegan berikutnya balik lagi tuh ke pentas seni. Terus si Mas Agi nari-nari, jeng, kisah paku tanah Jawa. Konteksnya apa, babi gitu. Iya. Pagi-paginya warga heboh karena mayatnya Pak Karno itu ditemukan kan. Kita dikasih lihat mayatnya Pak Karno ya, mukanya luka-luka tuh. Iya. Lu mati dililit ular. Muka lu luka-luka, dari mana luka-lukanya? Itu kayak korban kecelakaan itu anjing. Kayak korban kecelakaan, kayak korban bacok. Enggak, kayak curanmor digebukin warga terus mati. Iya benar, kayak apa sih, masa ular begitu dililit ular lukanya. Terus yang bego mungkin kita salah, mungkin itu sempat ketelan dulu sama ularnya. Sempat ketelan, ularnya dibelek. Gak enak ya ternyata ya. Pas ditelan kayak dilepehin lagi sama ularnya gitu. Iya. Terus yang paling begonya adalah dialog selanjutnya. Ada warga-warga ngegosip si Pak Karno tuh meninggal kenapa ya? Katanya serangan jantung. Jelas-jelas mukanya luka-luka nih, mukanya kerobek-robek, luka-luka berdarah-darah. Tolol banget anjing. Asumsinya serangan jantung, ngebayangin tuh jantungnya Pak Karno di muka anjing. Kayak tolol anjing. Udah gitu lukanya luka luar lagi. Luka luar, maksudnya kayak apakah jantungnya outdoor? Iya. Kayak jatuhnya tumor anjing. Iya. Kayak gitu ya. Ya nulis dialog ada masalah apa sih anjing? Tolonglah gitu loh. Gue tahu sebenarnya tuh kayak mau dibuat seolah-olah kayak ada rumor yang berkembang di masyarakat gitu kan. Tetapi buatlah adegannya continue gitu. Masa mayatnya luka-luka dibilang dia kena serangan jantung, monyet gitu. Nah, selanjutnya adalah dari film ini yang gue bingung adalah subtitlenya mood swing anjing. Iya, subtitlenya kadang ada, kadang nggak ada. Oke lah kalau misalkan dia mau ngartiin orang yang ngomong berucap bahasa Jawa gitu. Tapi kadang-kadang ada yang dia nggak bahasa Jawa, tetap ada tuh subtitlenya. Kata gue, lah ini fungsinya apa jadinya? Jadinya fungsinya apa? Mengartikan bahasa Jawa atau sesekali ada? Subtitle ini ada nggak ada gitu. Nah, giliran dialog-dialog yang penting, misalnya dialog-dialog yang menyebutkan nama hantunya atau dialog-dialog yang menyebutkan kayak bahasa Jawa atau istilah-istilah tertentu, subtitlenya nggak ada. Tetapi giliran dialog yang ngomong, nggak semuanya di dunia ini bisa kita kontrol nih, dikasih subtitle kayak lu pikir gue tuli anjing, gue nggak bisa denger. Iya. Kan gue lebih pengen tahu bahasa Jawa itu artinya apa. Iya. Gitu. Bukan kayak bahasa Indonesia artinya apa. Kan gue bisa denger tuh. Iya. Goblok gitu kata gue. Ini subtitlenya musik. Ini jangan-jangan si PH-nya ini ngebayar yang buat subtitle pakai harga temen anjing. Bisa jadi. Tulisin subtitle gue dong bro. Kayak ketik aja gitu. Kalau nggak kehapus. Kalau nggak itu. Kemungkinan kedua adalah waktu diedit nggak sengaja Ctrl A kehapus subtitlenya. Jadi kayak udah males lagi ngetik ulang gitu ya kan. Atau pakai auto caption CapCut itu. Sebenarnya. Pakai auto caption CapCut juga bisa sih. Iya. Itu lebih masuk akal karena jadi nyambung tuh kenapa film ini nggak ada transisinya gitu kan. Terus ya film ini udah mau berjalan 20 sampai 30 menit, nggak ada konteksnya sama sekali. Kayak masih bingung. Sampai kayak ceritanya kemana-mana. Sampai kayak gue saking capeknya itu hantu. Wah gitu gue kayak udah mbak, udahlah, udah nggak seru mbak gitu. Gitu anjir. Sampai bahkan ada Wanda Hamidah bilang goblok kabeh.
Nah itu dialog itu ditujukan buat kru film. Kru film. Kru film dan production di Iya. film ini ya. Bahkan tuh sebenarnya Wanda Hamida itu ungkapan hatinya itu. Ungkapan hatinya terhadap kayaknya film nggak ada itu. di dialog gitu kayaknya. Iya benar-benar. Kayaknya improv tiba-tiba saudara bilang, wah bagus tuh, dapat penjiwaannya. Padahal Wanda Hamida tuh lagi kesel ya. Lagi kesel, goblok kabeh. Ngomong-ngomong soal bahasa Jawa ya, gue mau bahas juga soal bahasa Jawa yang menurut gue nggak konsisten. Si tokoh Handini kadang ngomong Jawa, kadang ngomong Jakarta. Basically bahkan semua tokoh di sini tuh kayak mood swing anjir. Bener-bener kayak kadang ngomong Jawa, kadang ngomong Jakarta. Hampir 80% ngomong Jakarta. Kayak malu Mbak sama film-film Jawa lainnya. Mereka tuh sampai ada guru bahasa Jawa loh. Iya, Coach benar. bahasa Jawa khusus buat ngajarin bahasa Jawa. Dikasih coach aja film tentang bahasa Jawa itu belum tentu bagus. Betul. Apalagi yang kayak begini anjir. Apalagi yang sama sekali nggak dikasih. Iya anjir. Jadi kayak menurut gue sebenarnya kayak mau dibilang Paku Tanah Jawa nggak ada jauh-jauhnya film ini. Jadi menurut gue judulnya cukup berhenti di tanah aja. Paku Tanah. Benar. Atau gini, paku, tanda tanya, paku. Paku. Kesel gak kalau judul kayak gitu? Tapi itu lebih masuk akal karena Iya. kayak paku, bukan tombak. Tombak. Iya bener. Ternyata jawabannya ada di film. Nah kan kalau kayak gitu, oke lah. Karena kan, oh iya tanda tanya paku. Ternyata dia tombak gitu kan, bukan paku. Juga ada satu adegan ya, si Ningrum protes ke mamanya. Bu, ibu nggak mau tobat aja. Ningrum capek bu. Diomongin sama warga sekitar. Terus mamanya begini, capek kenapa? Kenapa harus malu toh Ning? Emang ibu berbuat apa? Lu Lah, ya gitu kak, gue di situ kayak pengen depan lu sesajen bang, depan lu sesajen. Dia ngomong itu sambil makan bunga melati. Dia ngomong itu sambil makan bunga melati, dia pikir dia nggak ngapa-ngapain, emang dia pikir melakukan apa? Lah itu lu barusan ngapain? Yang pertama, lu pelaku dini. Yang kedua, lu musrik anjing. Iya betul, Dia nggak merasa salah. bener. Red flag aja. Ini. Tone deaf. Selanjutnya adalah film ini adalah film horor yang jump scare-nya itu bukan dipikirin tetapi kepikiran. Kepikiran Iya. nih. Jadi waktu lagi syuting kayak dia Si sutradara ngeliat, kayak ada plafon nih. Dari sini kali ya gitu. Padahal di skrip nih Mbak Vidya Talisa kagak nulis tuh. Tiba-tiba aja sutradara, plafon ini emang nggak ada tutupnya ya? Oh dari sini aja, serem nih pasti nih. Padahal itu jump scare itu kalau dikasih video sound anak bayi yang Korea kaku, jadi lucu itu anjing. Jadi gemoy hantunya. bener-bener jump scare itu ditaruh sembarangan, nggak serem, tekniknya juga ngasal banget, masa di pop up. Iya. Sumpah tahun 2024 ada jump scare pop up. Terus ada jump scare hantu lewat tapi ngurangin opacity doang. Teknik yang anak SMA juga bisa di InShot anjing. Jadi ceritanya mau dibuat seolah-olah si Di aplikasi Andini- InShot juga Andini itu bisa. diikutin hantu kan. Jadi kayak Andini jalan di belakangnya ada hantu, tetapi kayak gini. Kita jalan nih dari sini. Set. Oke. Jalan, kamu jalan. Kayak gitu. 2024 ada adegan jump scare kayak gitu. Kayak anjing ini film apa sih? Kayak maksudnya vibes film ini itu kayak film-film Rumah Hantu Pondok Indah, Iya. Tolong Casablanca kayak gitu-gitu. Gua anjing, kira vibesnya. 2018. gua kira tuh Tumbal Darah Hitam Anak Melik udah paling buruk. Ada lagi ya Tumbal Hitam Anak Melik, lokasi kamera Paku Tanah Jawa sama editornya. sama kualitasnya. Sama kualitasnya, Sama Pak. kualitasnya. Ini mah cuma menang perkara keren doang nih, kameranya bagusan dikit. Iya. Menang itu doang anjing itu. Akhirnya dengan kematian si Karno, tetapi sanggar tarinya si ini tuh udah mulai turun. Mereka udah mulai nggak ada pentas gitu kan, udah mulai nggak dipanggil lagi. Nah, yang pertama gue bingung adalah perjanjian yang dilakukan Handini dan sosok hantu ini, perjanjiannya apa tuh gue nggak dijelasin. Bener. Jadi kayak maksudnya tiba-tiba dibuat si Handini ini nggak bisa ngasih tumbal. Betul. Terus dia temennya tuh bilang ada kayak tumbalnya kurang lengkap atau gimana? Nggak cukup. Pas si Karno itu ternyata nggak cukup. Bukan nggak cukup, nggak sesuai. Nggak sesuai apa nggak cukup gitulah itu pokoknya. Jadi maksud gue ini, keseluruhan cerita film ini tuh soal tumbal-tumbalan, pesugihan. Ya lu tekenin dong di pesugihan itu, pesugihan apa? Betul. Namanya apa? Kan lebih menarik. Di Jawa itu banyak pesugihan burung gagak, pesugihan monyet, pesugihan apa-apa gitu. Lu jelasin lah pesugihan itu apa, biar lebih menarik. Ini mah males mikir aja. Pokoknya mikir banget. Pesugihan apa? Pesugihan. Pokoknya pesugihan. Iya, pesugihan tumbal. Ini Geralt kalau bikin film kayak gini anjing.
Nggak mau mikir, Cok, beneran. Gerald kalau jadi penulis skrip kayak gini pasti nggak bakal dalam dia observasinya, Bang. Kayak gitu ya. Jadi kayak tiba-tiba aja si Handini ini di satu titik nggak bisa ngasih tumbal. Nah, padahal selama ritual sampai yang titik dia nggak bisa kasih tumbal itu kita nggak dikasih tahu juga berapa tahun gitu kan. Maksudnya selama itu kan dia bisa kasih tumbal terus. Kenapa tiba-tiba dia nggak bisa kasih tumbal? Ya kan, itu nggak dijelasin. Dan yang kedua adalah efek dari dia nggak bisa kasih tumbal ini apa? Benar. Gitu. Itu juga kurang jelas. Nggak ada konsekuensinya juga yang nggak dikasih tahu ya? Iya, cuma dibuat seolah-olah tokoh sanggar tarinya si Handini itu nggak dapat job. Nah itu mungkin itu doang kali. Jadi sepi job. Tetapi di adegan-adegan berikutnya ada pentas. Iya. Nah, masih ada job tuh. Hidupnya Andini masih enak, masih bisa beli baju baru. Iya betul. Oh, Andini ningrum. Sini kan beli baju baru ya? Iya. Kayak standar kaya di desa itu bisa beli baju baru aja. Betul. Kayak serendah itu anjir. Iya, karena biasanya beli baju baru lebaran kan mungkin. Iya coy, jadi kayak Lu bayangin sesedikit apa? Masih baik-baik sesedikit apa baju-baju orang di desa itu sampai NPC itu apal baju-baju warganya. Iya anjing. Kok dia bisa tahu si Ningrum punya baju baru ya? Berarti baju Ningrum sedikit itu, coy. Nah, tiba-tiba dibuat aja pokoknya si Handini ini kena konsekuensi lah. Betul. Konsekuensinya apa? Pokoknya kena lah gitu. Pokoknya kena. Tiba-tiba si Handini bilang, Pak Karno udah mati, tetapi nggak ada yang berubah gitu. Terus satu tokoh lagi ini, entah manajernya dia, manajernya dia, temennya dia, silsilah keluarganya nggak jelas, entah manajer, teman baik, apa nggak jelas. Pokoknya adalah dia pokoknya. Iya. Adalah pokoknya. Terus si cewek tuh bilang, mungkin tumbal kamu nggak sesuai. Nah, terus si Handini bilang, terus yang harus cari yang sesuai bagaimana? Lah. Lu kok beraninya pulang dari tempat dukun sebelum lu mengetahui detail sebenar-benarnya gimana cara melakukan tumbal itu. Tolol berarti si Handini ini. Terus yang kedua adalah lu kan melakukan pesugihan ini sudah bertahun-tahun. Berarti selama ini lu melakukan pesugihan itu dengan cara yang salah. Lu mencari tumbal dengan lu nggak tahu syarat tumbal itu apa. Iya, goblok banget anjing. Goblok banget Andini ini. Minimal ya, kalau lu nggak tahu, lu baliklah ke gua itu lu tanya, Pak Dukun, syaratnya yang bener harus kayak gimana gitu. Ya kan? Ini buktinya terakhir lu bela-belain datang ke ini kan? Ke dukun. Yang disusul sama anaknya, disusul sama Ningrum. Tokoh utamanya aja nggak tahu pesugihannya apa, syaratnya apa. Apalagi penonton. Betul. Apalagi kita. Apalagi saya. Diserahkan ke kita yang mikir. Iya, kayak syarat dan nama pesugihannya kayak kontol. Ini mah kayak si penulis ini ngerjain tugas ya. Kita kerjain tugas, kalian bebas pilih topik apa aja gitu. Terus si waktu kita kerja kelompok si penulis bilang kayak, kita bikin ini aja yuk, bikin tugas soal film pesugihan gitu ya. Iya. Dikasihlah ke kita penontonnya. Iya. Tapi kalian yang kerjain ya. Kayak gitu anjir. Di film ini konflik ditaruh-taruh aja sembarangan gitu ya. Kayak misalnya si Andini pulang entah dari mana dia, lagi pulang jalan di sawah, tiba-tiba ada orang kayak, Andini, dasar kamu anak pelacur. Ningrum, dasar kamu anak pelacur. Kamu saya habisi kamu ya. Didorong kayak, apa urusannya? apa anjing? sih? Kayak, Ya apalah. si dia ini nggak ngapa-ngapain loh, cuma baru pulang loh tiba-tiba. Baru pulang naik sepeda loh. Naik sepeda di sawah, tiba-tiba ada pahlawan lah si Jalu. Set, hei kamu jangan ini dia ya, saya masih waras. Terus kayak apa? Kayak maksudnya konflik di film ini tuh ditaruh aja gitu, set, sembarangan banget. Kayak tuh. Terus tiba-tiba ya adegan adegan berikutnya adalah si Jalu ada di rumahnya si Ningrum lah. Terus kata Handini, mamanya, syukur ada kamu. Kalau nggak ada kamu, entah jadi apa anak saya. Transisi berikutnya adalah nggak ada transisi, nggak ada apa-apa. Adegan berikutnya adalah ada orang Malaysia di bus kayak. Dan awalnya kita nggak dikasih tahu itu orang Malaysia. Kayak tiba-tiba ada tokoh entah apa dia. NPC aja. Entah dia apa, tiba-tiba ada di dalam bus satu orang doang yang disorot. Iya, panik. Orang Malaysia panik. Dia diganggu di bus gitu, dia ngeliat gitu. Terus tiba-tiba udah bener-bener Nah, habis itu ganti hari lagi ternyata orang tadi datang sama bosnya pakai mobil. Mobil mewah. Tapi di antara adegan bus itu sampai adegan orang Malaysia datang itu tuh cukup panjang. Kita tuh bener-bener ditinggalin sama adegan di bus ini sampai akhir pun. Fungsinya apa anjing? Gue pikir iya, adegan bus ini nggak ada juga apa-apa. Apa ini? Mungkin ada tapi di-cut.
kayak maksudnya kayak vendor transportasi di film ini tuh. Iya, mungkin udah thanks bestie. to, iya, thanks to-nya di akhir itu jadi nggak ada kalau nggak diadain. Enggak, kayak menurut gue vendor transportasi ini udah bestie. Jadi kayak sebenarnya dari pihak produksi cuman ingin sewa mobil Avanza. Tetapi kan udah sebesti itu kan Iya. dipakai terus di Iya. film. Pakai aja tuh bus. Si owner bilang, "Nih ada bus nganggur." Ada bus nganggur. Pakai. Enggak, Pak, kita nggak butuh. Enggak apa-apa. Pakai aja, siapa tahu nanti butuh. Iya, tapi nanti ditaruh di kredit ya gitu. Tapi nanti bisa lah bantu-bantu ya, taruh di kredit. Nah, udah gitu tim produksi kita pakai apa nih ya? Sayang juga nih kalau nggak jadi apa-apa. Jadilah adegan ini. Iya. Kayak maksud gue kayak Yang super tidak jelas. itu apa? Mbak Pidia, Mbak produser itu Iya. apa gitu. Tiba-tiba adegan berikutnya adalah si Ningrum diganggu. Belum ke orang Malaysia itu. Si Ningrum diganggu dulu ya. Jadi kayak si Ningrum keluar kamar, di ujung lorong dia lihat ada ibunya. Tiba-tiba muka ibunya kayak set kayak ganti gitu jadi setan gitu kan. Terus dia kayak gitu. Besoknya si Ningrum curhat sama mamanya. Sama temennya itu, si Santi. Santi, ibuku akhir-akhir ini aneh deh. Gitu. Aku sering lihat dia melakukan pesugihan, which is sebenarnya kayak ibunya terang-terangan, gak cuma hari itu kayaknya. Udah berapa tahun tuh baru sadar lu, Ningrum anjing. Oh, itu namanya bangsat gitu. pesugihan setelah umur 17 tahun, 18 tahun. Oh, lu baru sadar itu pesugihan namanya. Senggak ada internet itu kah gitu. Jadi selama ini si Ningrum ngelihat mamanya makan melati dikira karena mamanya doyan. Iya, karena mamanya emang mukbang aja. Ternyata mamanya pesugihan. Terus si Ningrum bilang gini, bahkan semalam aku mimpi mama aku berubah mukanya jadi siluman ular. Yang pertama, sosok hantu itu nggak ada sama sekali kelihatan ular anjing. Cuman mukanya diitemin, matanya merah, dibilang dia siluman ular. Konklusi dari mana yang lu dapat? Lu ngelihat ada kayak set, ih anjing mukanya hitam. Ular. Siluman ular ini kan bisa banteng gitu. Lebih bisa mirip kambing, nenek kelelawar. kecebur comberan anjing. Matanya iritasi gitu merah kan. Kayak tau gak sih lu kayak film-film Dono yang mukanya keledak bom gitu, Iya. perang gitu. Nah, Kayak itu gitu, gitu. kayak gitu. Terus si Ningrum curhat gini Pi ke Santi. Ibuku dari kemarin makan bunga kantil. Nah, terus tau Di gak situ. responnya si Santi? Si Santi bilang gini, "Sabar, udahlah jangan terlalu dipikirin. Kamu juga mungkin cuma mimpi-mimpi doang itu. Lagi pula ibumu kan masih muda juga." Maksud gue gini, orang muda mana yang makan bunga melati setan? Ada kayaknya. Tahu, tapi maksud gue kayak itu menurut kayaknya itu Iya, masa orang yang bukan mana yang muda dan bukan respon normal. bukan respon yang tepat deh. Kayak maksudnya Iya. kayak ibuku kemarin habis makan bunga melati. Itu pun tidak umum ya untuk menyatakan orang muda, Makanya. anak muda. Itu maksud gue. Iya, yang masih muda memakan kembang tuh tidak umum Maksudnya kayak juga. responnya Santi adalah, udahlah ibumu lagi pula kan masih muda juga. Respon macam apa itu? Iya, anjing? kecuali kalau misalkan, aduh ibuku sering mabuk-mabukan, sering ke klub, udahlah nggak apa-apa kan ibumu masih muda juga. Masih oke. Misalnya Santi bilang begini, ibuku sering pacaran sama pria yang saya nggak tahu siapa. Ya udahlah ibumu masih muda juga, masuk akal. Iya. Ibuku saya lihat makan bunga kantil. Udahlah ibumu masih muda juga. Kayak maksudnya kayak orang muda mana yang makan bunga kantil Iya, anjing? nggak pas. Ada orang Malaysia datang kan, orang Malaysia datang. Dengan bahasa Malaysianya yang kurang Malaysia. Ternyata dia naik mobil. Nah itu, gue nggak tahu maksudnya apa, dari bus pindah ke mobil, tiba-tiba punya mobil bagus, punya supir pula. Nah, toko Malaysia ini pun apa? Datang tujuannya apa? Datuk Malaysia gitu. Tahu, datang tujuannya apa? Tiba-tiba datang. KKN di desa itu kayaknya. Apakah dia mau beli franchise sanggar tari ini gitu? Apakah dia ingin melamar Handini gitu? Nggak jelas juga dia datang ngapain. Tiba-tiba dia datang Dan tidak lama kemudian mati. survei ngeliat terus Nginap di situ. nulis laporan yang entah Laporan apa? laporan kayak kertas HVS putih aja gitu. Gue yakin itu tulis-tulis. sebenarnya dia cuma nulis diary doang. Nah, terus pas si orang Malaysia ini datang ke tempat itu, Bedu. Pergilah dia ke tempatnya Bowo kan, teman seperjulitannya dia. Wo, ada berita baru, Wo. Gitu kan. Si Bedu gitu ya. Ekspresi dan intonasi nadanya. Wo, ada berita baru, Wo. Terus si Bowo bilang gini, "Wes, kalau ngomong pelan-pelan." Kurang pelan apa anjing? Kurang pelan apa, Cok? Kurang pelan apa tuh tadi si Bedu kan set. Wo, ada berita baru, Wo. Itu mah lu yang budek lu nyalain orang, Bang. Iya, kecuali kalau dia, wow, ada berita baru, wow. Masalahnya si Bedu kayak, wah, berita. Nah, Iya, itu baru. Iya, ngomong tuh Ngomong pelan-pelan. pelan-pelan yang jelas. Ini mah, Wo, ada berita baru, Wo. Sabar, ngomong yang pelan kayak. Ya Allah. Menurut gue ya, pasangan di film ini, Handini, Jalu, atau si Ningrum,
chemistry-nya nggak ada sih. Nggak ada chemistry sama sekali anjing. Ningrum dan Handi ini juga nggak ada chemistry sebagai ibu dan anak Even sama si sekali. Jalu yang ternyata plot twist-nya dia adalah orang kirimannya si Wanda Hamidah itu. Dia sama Wanda Hamidah pun pacaran nggak terlihat ini. Iya, kurang chemistry-nya nggak dapat, nggak masuk. Nah, ngomong-ngomong soal Wanda Hamidah, jadi ya Wanda Hamidah itu ternyata adalah suaminya si Karno. gitu. Nah, terus si Wanda Hamidah itu Balas dendam. nyuruh beberapa orang untuk mencari sesuatu barang di rumahnya si Handini. Handini. Terus berapa orang yang dikirim tuh nggak ada yang pernah dapat itu tuh barang apa gitu. Terus kayak si Wanda Hamidah, saya nggak mau tahu. Pokoknya barang itu harus kembali ke saya. Sampai akhir film barang itu apa gue nggak tahu. Nggak Gua sampai dikasih tahu penonton nih. Vidya atau siapa nih produser tanggung jawab, gue penasaran itu barang apa. Barang apa ya? Barang apa ya? Barang apa nih saya? Demi Tuhan gue penasaran anjing. Mungkin paku tanah Jawa kali yang dimaksud. Urusannya apa Wanda Hamidah? Urusannya apa dia mau paku tanah Jawa? Ya untuk menguasai bumi. Untuk memusnahkan semua ilmu hitam Iya. di bumi ya? Untuk membuli Thanos. Sampai akhir pun kita nggak dikasih tahu tuh Wanda Hamidah nyari apa. Karena dia sampai nyuruh 2 orang loh buat nyari barang itu. Si Jalu sama si Wowo. Iya. Dua-duanya nggak ada yang bisa dapetin anjing. Bahkan dia kayak apa, nyewa bodyguard itu kata dia. Iya, nyewa-nyewa orang Tukang bodyguard pukul gitu. Nggak ada yang bisa dapat barang itu. Barang itu apa juga nggak tahu sampai sekarang. Sampai akhir dan, nggak tahu. Dan ternyata barang itu juga nggak penting, nggak berpengaruh ke cerita ini. Karena ternyata sebenarnya barang utama di film ini adalah tombak paku tanah Jawa itu. Iya betul. Itulah dia. Ada adegan juga hantu gangguin tukang cilok. Ya Allah. Hantu gangguin tukang cilok, kayak maksud gue kayak nih si hantu ini juga terornya tuh sembarangan banget. Semua orang diteror, semua orang dibunuh. Yang nggak ada di circle pesugihan itu semuanya dimati-matiin, dihantu-hantuin. Maksud gue kayak ngapain? Even dia masuk ke tubuhnya Santi. Urusannya apa Santi? Santi urusannya apa sama si the whole pesugihan ini, kayak setan gitu kan? Nah lanjut ya, selanjutnya adalah adegan si Jalu di rumahnya Handini. Tiba-tiba si Wowo ngeliat tuh, ih mau pulang bareng tuh mereka tuh. Diikutin, tiba-tiba digerebek. Keluar kamu berzina ya di dalam. Ternyata yang ngegerebek guys, cuma 5 orang aja. Cuma 5 orang. Kayak karyawan gacuan lebih banyak bang. Iya. Kayak karyawan dan kan gacuan ya, karyawan Red Squad di sini lebih rame kalau hari Rabu di sini anjing. Kayak ngegerebek orang tapi cuma 5 orang gitu Itu anjing. malah minta sumbangan RT anjing. Buat acara 17-an, Minta Pak. sumbangan ogo-ogo ya anjing. Kekurangan cameo, apa cameo pesanannya belum datang ya, tapi kayak jam syutingnya udah harus Iya, mungkin. udah harus bungkus, adegan itu udah harus bungkus, tetapi cameo syutingnya masih belum datang gitu. Jadi kayak ada berapa orang di sini? 5 orang pak. Udahlah, syuting gitu. Iya. Selanjutnya adalah gue mau ngomongin soal si Santi. Tiba-tiba aja si Santi ini diganggu, diteror, dirasukin juga. Makeup kerasukannya kayak apa banget. Ya udahlah, pokoknya si Santi ini dirasukin terus sampai 2 kali. Yang kedua dia dirasukin, si Handini bilang, saya tahu cara menangani dia. Dipasung anjing. Dipasung cowok. Maksud gue kayak, ini Santi ya, dia nggak ngapa-ngapain. Dia yang kesurupan. Dia yang dipasung anjing. Kayak maksud gue kayak, lu jadi Santi lu sedih banget nggak? Terus udah gitu ya, adegan berikutnya adalah si Santi ini kesurupan lagi yang ketiga kalinya. Nah, si Santi yang kesurupan ketiga kalinya, pasungnya udah nggak ada anjing. Iya benar. Jadi maksud gue kayak, Malah dipegangin Ustadz kan? pasung itu apa fungsinya dari awal? Biar apa dia dipasung? Kayak gitu. Jadi maksud gue kayak pasung ini esensinya apa gitu. Apa jangan-jangan ya mereka itu kayak waktu ke lokasi gitu di rumah warga kan, itu mereka nyewa rumah warga kan, kayak mereka lihat kayak, ih Ini ada apaan? ada pasung cok. Ada Serem pasung kali buat ya orang apa? serem kali ya orang kesurupan kita pasung. Iya. kita coba yuk. Nah, Iya. dicoba tuh di kesurupan kedua dipasung kan. Iya. Terus pas dilihat gambarnya nggak serem, ternyata lebih serem gak dipasung. Iya, lebih serem gak dipasung. Lebih serem gak dipasung. Udah di syuting lagi. Pemeran udah balik, nggak bisa retake, ya udahlah. Udahlah, akhirnya yang di kesurupan ketiga nggak dipasung. Akhirnya selanjutnya adalah si Santi kesurupan akhirnya dibatulah sama kiai kan, set disembuhkan, dibaca-bacain doa, diginiin gitu. Langsung lah si Hanggini, Santi pelukan, habis kesurupan bisa pelukan. Ini kayak orang yang baru pulang retret, tau gak sih? Ya udahlah. Setelah itu Ningrum ngobrol sama Ustadz di luar. Dia ngobrol kayak, ibu saya kenapa Ustadz? Ibu kamu mengadakan perjanjian dengan iblis cenah. Ibu kamu itu sekarang sedang mencari tumbal. Kamu pakai ini. Ini adalah tombak tanah Jawa yang saya dikasih dari gunung, gitu lah. Terus kata Ustadz, cepat kamu ajak Santi. Kalian harus segera ke sana gitu. Sananya di gua itu Nah, kan? Yang pertama,
si Santi itu habis kesurupan. Betul. Bener-bener detik Baru sembuh kesurupan. Tiba-tiba ustadznya bilang, Cepat, kamu ajak Santi. Iya. jadi kayak Gua kalau visualisasi. jadi Santi, tahu gitu gua nggak sembuh aja. Pura-pura kesurupan lagi, Bang. Visualisasi kan Santi lagi lemes begini kan. Tiba-tiba Ningrum datang kayak, Santi temenin gue ke gunung yuk. Tai lah. Yang kedua adalah sananya itu nggak dikasih tahu di mana. Tiba-tiba dia udah tahu aja. Tiba-tiba udah nyampe aja tuh mereka semua di gua itu. Kayak lu nyampe sana gimana caranya? Maksud gue kayak apakah lu ke tukang beca, lu naik beca kayak set, Pak, cepat, saya harus pergi, Pak. Iya, apakah Neng mau diantar kemana? Ke sana, Pak. Ke sana mana? Ke sana pokoknya, Pak. Iya. Jangan tuh tukang becak. Sana sini ya, Neng. Oh iya, Pak, bener. Sana sini, Pak. kayak gak jelas. Di gua, Pak. Gua mana? Gua apa kek? Mau gua apa? Mau gua Gua Vita Iya, kayak. mau gua Vita, bodo amat lah. Terus kayak waktu si Santi kesurupan juga. Waktu si Santi kesurupan, si Santi ini kayak mau ingin menyerang si Ningrum. Si Santi kayak bilang kayak ke Ningrum, jangan campuri urusanku gitu. Saat itu si Ningrum itu nggak ngapa-ngapain aja. Demi Tuhan, si Ningrum itu bahkan nggak mencari tahu, nggak yang menyelidiki, menginterogasi. Tiba-tiba si hantunya ini yang merasuki si Santi bilang, jangan campuri urusanku. Lah, si Ningrum aja nggak ngapa-ngapain, lu aja playing victim, cowok. Makanya aneh banget. Playing victim banget nih hantu. Terus kayak kesurupan kedua, pas Santi mau pergi kan, tiba-tiba si hantunya nge-spill sendiri rencananya dia. Sebenarnya ibu kamu sering nyari tumbal. Kayak maksudnya. Nah, lu yang lu yang bantuin dia justru. Iya. Katanya jangan ikut campur urusan Itu lu. namanya konsep hantu baru, hantu narasi. Hantu narasi. Kata saudara, kayaknya lebih serem kamu deh yang ngomong daripada kita VO-in. Lebih serem kamu yang ngomong hantunya. Si hantunya ini, dia tuh kesel. Si Ningrum ini nggak mau nyari tahu gitu. Iya. Karena saking keselnya dia, kayak udah gue kesel aja. Ibumu lagi nyari tumbal gitu. Iya, iya. Kayak dia nge-spill sendiri yang rencana dia, katanya jangan ikut campur. Oke, lanjut ya. Jadi film ini tuh ya guys, film itu diisi dengan adegan-adegan yang sama sutradara di plan di awal, tetapi gak di-harvest di akhir gitu. Lupa anjing, kayak penulis lupa, sutradara lupa. Anjing kayak dua kata lucu, sutradara lupa gitu. Sutradara lupa. Kayak dia lupa tujuan orang Malaysia tuh ngapain. Kayak banyak hal yang dia lupakan. Jadinya jadi plot hole gitu. Nah, selanjutnya adalah yang gue bingung selanjutnya adalah ternyata tumbal yang diminta sama si hantu ini harus dibawa ke gua gitu. Sebadan-badan, sevisik-fisik. Pria itu harus dibawa ke gua. Nah, kalau misalnya tumbalnya harus dibawa ke gua, kenapa semua orang itu mati dibunuh-bunuh sama hantu? Gua pikir orang-orang itu dibunuh sama hantu sebagai bagian dari tumbal gitu. Ternyata enggak. Kalau mau tumbalin orang itu harus dibawa ke gua. Lah, berarti ini semua yang mati di film itu sia-sia. Sia-sia anjing. Kayak mati konyol. Mati konyol, mati sia-sia gitu. Kayak biar hantunya have fun aja gitu. Killing time-nya hantu ini adalah ngebunuh orang gitu. Nah, makanya disitulah fatalnya di situ karena ya ternyata informasi yang dia serap dari si dukun itu kagak lengkap. Karena ada bocah kosong sebenarnya Handini ini, ibu-ibu kosong. Iya, jadi kayak Dia dikasih taunya kagak denger, maunya kaya, cantik doang sukses. ya, cantik doang aja gitu. Sukses, kaya. Juga ya, kayak gua pikir kayak kematian si Karno itu yang dilewatin ular itu kayak itu kesalahan sekali doang. Ternyata si orang Malaysia itu juga mati ya. Ingin dibuat dia kayak dililit ular, tetapi ularnya itu ngelilit dia tuh ke sini loh. Kayak tas lempang gitu, bukan di leher gitu. Maksud gue kayak kalau lu di sini, lu bukannya mati tapi lu kegantung aja. Iya bener. Kegantung begini, Cok. Bukannya mati, Cok, gitu. Kalau di leher baru lu mati gitu. Iya. Ini mah enggak. Dililit kan, bukan dililit sih, bahkan cuma dilewati begitu, bukan yang di gitu loh. Iya, bukan. Cuma kayak dilewati aja gitu kan. Lagi-lagi orang-orang playing victim semua kan. Set, mati aja, matinya pun mayatnya kayak keluar semua darah dari mulut. Semua darah keluar dari mulut. Dipukul di perut, keluar dari mulut. Dipukul di kepala, keluar dari mulut. Betul. Dipukul di leher, darah keluar dari mulut. Gue penasaran itu si Handini jangan-jangan kalau dia gepok lantai ya, dok, tetap keluar tuh darahnya. Gitu. Ternyata ini darahnya wireless. Maksud gue kayak Kenapa semua darahnya keluar dari mulut? ada adegan si Jalu dipukul pakai balok kayu yang Pelipisnya lo dipukul. weh gila, balok kayu itu gede banget loh Iya, anjing, kayak mau bangun rumah gadang anjing. Kayak mau pukul ya. Kayak pukulan baseball lah, kayak pukulan baseball. Wah, gitu pelipisnya set. Wah, nyembur dari mulut. Terus si Jalu ditusuk cut. Iya. Kayak maksud gue kayak saraf apa sih yang dipukul sampai keluar semua dari mulut ya anjing. Dokter tolong dong komen dokter emang bisa kayak gitu nih kalau ada yang dokter di sini. Ada juga adegan yang si
Ini juga dengan lucu ya. Habis mereka ngentot kan di rumah itu, tiba-tiba diguduk warga nih. Kali ini warganya agak banyak nih, set. Agak banyak. Keluar kamu, Jalu. Keluarlah mereka, set. Udah mau dipukulin warga tuh. Tiba-tiba si Pak RT, sabar warga-warga. Kita jangan main hakim sendiri. Selama masih belum ada barang bukti, kita nggak boleh main hakim sendiri. Lah itu di belakang lu barang bukti anjing. Iya. Itu mereka berdua itu di gap ngetot loh. Iya, Pas betul. di gap begitu set, si Jalu baru habis pakai baju begini kayak ngapain kira-kira ya? Tapi itu dijelaskan dengan habis itu ada adegan si bapak-bapak itu disogok kan. Nah, tapi ya nih ya, habis itu kan si Pak RT tuh kan bilang kayak sabar, jangan bubar dulu, jangan main hakim sendiri sebelum ada barang bukti gitu kan. Iya. Terus si warganya dengan gampangnya, gitu kayak. Padahal kan barang buktinya tuh ada sebenarnya. Ada, maksudnya kayak kalau warga ingin anarkis bisa gitu kan. Itu menandakan SDM rendah. Makanya gue bilang sebenarnya warganya yang goblok gitu. Ini Iya, warga goblok SDM gitu. rendah bener. Sebenarnya kalau gue jadi warga kayak gue endus aja tuh sempaknya si Jalu kayak bau pecut. Iya. Ini bau pecut Ustaz. Kayak padahal gampang sebenarnya kalau ingin menjebak si Jalu gitu kan. Pas trek-trek itu si warga tuh ada warga yang bilang gini, telanjangi. Iya. Itu mah lu nya aja pengen lihat nya Mas Ayu aja. Iya, Bang. Itu mah lu nya aja pengen lihat si Handini, Bang. Selanjutnya adalah akhirnya mereka masuklah ke rumahnya si Handini kan. Sama si manajernya si Handini tuh si pastornya bilang gini dulu. Untung tadi ada saya, kalau enggak udah habis tuh. Bukan untung ada Pak Ustadz, untung warga Pak Ustadz goblok. Iya benar. Jadinya pada percaya percaya. gitu. Nah akhirnya Pak Ustadznya disitulah disogok ya, dikasih duit ya. Betul. Sama si manajernya itu. Nah setelah Pak Ustadznya dikasih duit, adegan selanjutnya adalah the whole adegan ini tuh sebenarnya ini tuh gak berpengaruh ke cerita, ngerti gak sih? Jadi timelinenya adalah orang Malaysia itu mati dibunuh hantu. Warga marah karena dikira itu perbuatannya si Handini. Betul. Jadi kayak orang Malaysia itu dimatiin hanya untuk ada adegan ini. Iya. Gitu. Ada adegan warga itu yang warga ngegerebek rumah Handini. Betul, Adegan warga ngegerebek rumah Handini itu ada agar si Pak RT ini bisa menerima suap. Ya kan? Nah, tetapi the whole story ini itu gak pengaruh apapun ke Gak cerita. pengaruh apa-apa, bener. Sumpah, kayak mau Pak RT-nya korup, mau Pak RT-nya Iya. apa, gak ngaruh ke Handini loh. Gak ngaruh ke Paku Tanah Jawa ini. Pak RT-nya nggak ada pun nggak apa-apa. Gak apa-apa gitu. Jadi kayak dari awal yang dia matiin ini, ke step berikutnya warga ngegerebek, ke step berikutnya Ustadz terima uang. Semua itu Jadi gak ada meaningnya, gak ada fungsinya. iya. Kebuang gitu aja, dan itu adegan itu hampir 15 menit ada kali. Buat nambah-nambah durasi doang sebenarnya. Sampai pada akhirnya kita ke adegan final battle ya. Jadi intinya setelah semua itu terjadi, si Ningrum kan disuruh tuh ke sana tuh sama Ustadz. Nah ternyata di sana itu udah ada mamanya. Mamanya minta maaf karena mamanya nggak bisa ngasih tumbal. Nah karena waktunya udah mepet kan, hari itu udah harus deadline kasih tumbal. Nah tumbal yang harusnya si Jalu dibunuh sama temennya, jadinya mamanya minta maaf. Akhirnya terjadilah final battle di gua itu. Nah, si Ningrum membawa tombak tanah Jawa, tombak paku tanah Jawa kan. Nah, si hantu ini mencekek si Santi gitu kan, iya kan? Si hantu mencekek si Santi, si Ustadz pun bilang, kamu tidak menepati janjimu, dibunuhlah mamanya. Sat gitu. Itu juga aneh sih. Maksudnya apa? Si dukun ini kepo banget, kayak maksudnya itu kan perjanjian gaib itu adalah urusannya si Mas Ayu, Handini sama hantu iblisnya. Kenapa harus ada campur tangan si dukun? Kenapa dukun yang ngegerek lehernya urusannya dukun Terus apa? yang ada yang lebih aneh lagi tahu, si Hanung kan akhirnya membuka lah tombak paku tanah Jawa itu. Si Ningrum. Pas dibuka yang gua kaget apa dia? Terbang ala-ala Jet Li anjing. Ala-ala Jackie Chan. Jadi setelah mamanya dibunuh si dukun itu si Ningrum kan Mama Marah. Iya, Demon Slayer moment kayak Nezuko gitu kan. Dia lompat guys. Iya. Asal lu tahu ya, itu jarak dia lompat ya. Ini beneran gua nggak bohong ya. Itu pakai napas air tau. Udah jurus akhir napas matahari. Iya, tuh, anjing. matahari, Udah anjing. bukan air lagi tuh anjing. Dia tuh lompat dari sini ya, titik meja ini, lompat ke sini dia, cok, kayak Deket dong. Enggak, maksudnya kayak ibaratnya kalau dari sini lompat ke situ ya dekat. Gak usah Kayak dekat gitu Gak usah doang. dipraktekin. Dipraktekin. Goblok, Malah kata jadi kagak. semakin gila. Dia lompat gini kan, dia terbang kayak ikan terbang, tau gak sih lu, kayak Iya. lumba-lumba anjing. Heeh. Sambil bapakku, Jebret. ditusuklah Ustadz itu
matilah Ustadz itu. Mati. Tiba-tiba hantu yang mencekik si Iya. hantu yang mencekik si Santi Ikut kayak mati juga. Lah maksudnya gimana? Maksudnya itu ada hubungan kah si hantu sama si dukunnya? Nggak dijelasin. Nggak dijelasin apakah ternyata satu tubuh mereka, satu klan atau apa? Terus satu gelar selanjutnya di apa? Tiba-tiba terakhir-terakhir ada sosok kayak mesek buat ternyata Credit scene. si Ningrum jadi siluman ular. Bangsat. Udah kayak gitu. Habis deh filmnya. Nah, gimana? Berasa ketipu nggak lo kalau nonton itu? Kalau gue sih berasa ketipu aja. Ketipu sih. Kayak syukur gue reviewer film jadi konten. Yang gue kasihan ya film ini tuh tadi pas kita nonton bioskop itu rame. Setelah menonton ada tuh anak-anak muda di sebelah kiri ngomong gini, nggak jelas anjir. Gak jelas anjir. Gak jelas anjir. Nggak jelas anjir. Nah yang gue kasihan adalah masyarakat umum yang menonton film ini. Makanya. Kasihan gitu. Kayak tapi nggak tahu siapa tahu ada yang suka ya. Selera orang beda-beda. Mungkin selera gue yang rendah kali ya. Ini kayaknya selera gue yang rendah sih. Jadi kayak kalau gue jujur aja nih setelah menonton film ini gue merasa ketipu gitu. Selanjutnya HS. kita akan panggilkan ini adalah orang yang memegang paku tanah Jawa kedua. Dia dapatkan dari hutan Alas Purwo. Tangan kedua paku tanah Tangan Jawa. kedua paku tanah Jawa dan adalah orang selanjutnya yang dipilih untuk meneruskan Dawu yang di film ini. Padahal dia Sumatera. Sumatera. Bukan dia Cindo. Dan dia Cindo. Profesor S. Kulu. Boring. Hah, boring. Gimana HS? Overall, Paku Tanah Jawa membawa kita kembali kepada era kegelapan film horor Indonesia. Film dengan jumpscare repetitif yang liar, scoring pemecah speaker, dan ending yang anti klimaks. Padahal sayang banget ya, kita bulan lalu tuh berturut-turut tuh dikasih film bagus ya. Iya betul. Menjelang Ajal, terus Dwi Supriyadi, Pencabut Nyawa bagus juga, Temurun juga bagus katanya meskipun kita belum nonton. Tapi emang ya, biar seimbang tuh harus yin dan yang gitu ya. Harus ada yang bertanggung jawab membuat film busuk kayak begini gitu. Jadi biar seimbang gitu. Kebetulan kali ini tanggung jawabnya tuh yang pegang si ini Paku Tanah Jawa ini. Iya anjir. betul. Kayak dia ini sebenarnya penyelamat film horor Indonesia sih dan channelku. Yang lu suka apa nggak? Ada nggak yang bisa lu apresiasi? Aku suka dengan gebrakan sinema yang ada di film ini, sangat membantu dengan industri film Indonesia. Karena PH-nya tahu ada kemungkinan penonton walk out di tengah film, mereka langsung meletak full credits di opening film selama 3 menit. Di awal ya. Benar. Tapi sebenarnya juga salah satu teknik mencegah walkout yang dikasih pembuat film adalah dibangun suasana bokep gitu. Iya kan? Di tengah-tengah film kayak bener. Tadi gue udah mau keluar gini. Wah, anjing, udah mau keluar begini, dikasih adegan bokep kan. Duduk lagi. Wah, anjing, bokepnya jelek anjing. Terus kayak udah mau keluar lagi, ditaruh lagi adegan bokep yang kedua anjing kayak udah jadi lagi. Pas mau keluar lagi ya udah habis filmnya. Udah habis. Wah, emang ini adalah teknik baru di dunia film ya, gitu. Teknik baru di dunia film. Ada nggak catatan hitam versi lo yang belum dibilang? Paling satu aja sih, ada hal lucu ketika adegan tukang cilok yang diganggu setan dan teriak ketakutan. Nah, ketika tukang cilok itu kabur dan ketakutan, lalu Bedu sedang mau duduk dan dia mendengar, ada yang teriak tolong tuh. Mana dia? Kita cari dia. Terus pas udah disamperin gerobak cilok yang udah kosong, kelihatan tuh dari angle belakang kameranya kursinya Bedu tuh ada di situ doang. Berarti dia beneran budak atau gimana? Iya benar. Si Bedu juga tokonya nggak jelas ya. Maksudnya Nggak jelas. Kayak si Bedu itu ditaruh buat komedi scene doang kan, tetapi lucunya juga lucu enggak gitu. Peran dia apa? Kerjaan dia apa? Dibilang dia kerja sama Mas Ayu, iya karena dia ada di lingkungan sanggar itu kan, dibuat seolah-olah dia kayak pekerja situ. Tetapi most of the adegan itu dia nongkrong doang sama si Bowo gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ingat nggak adegan yang dia ingin menyapa orang Malaysia itu kan? Terus pas dia menyapa, dibuat seolah-olah ekspresinya tuh kayak takut gitu, kayak, hah? Mister belum pulang. Oh, saya masih kerja laporan. Terus si Bedu kayak ketakutan gitu kan. Kayak seolah-olah dia tahu sesuatu. Gua pikir dia tuh plot twistnya loh, kayak sampai akhir ternyata enggak. Emang dibuat gak jelas aja. Emang dibuat gak jelas. Dibuat gak jelas aja gitu. Dibuat seolah-olah dia mengetahui sesuatu padahal gak ada juga gitu. Kontol gitu. Overall bagi aku, setelah menonton film ini, aku merasa seperti kepalaku tuh dientok gitu. Tetapi katanya nggak enak gitu. Dari kepala enak. Iya. Jadi aku merasa kayak gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Overall. Kalau gue sih secara overall film ini membuatku ingin berkata, Mbak, udah Mbak, jangan jump scare lagi Mbak. Aku nggak bakal takut Mbak gitu, kayak saking ininya kayak udah ya
Oke, iya, kayak gitu, kayak gitu loh, kayak. Jadi kayak kalau misalnya ke depannya si Vidya ini juga kayak bukan bikin sih, kayak bikin workshop gitu kan, kayak menulis skrip film menggunakan betis, gue percaya sih. Kenapa betis anjing? Kayaknya film ini tuh ditulis menggunakan betis sih, kayak gitu-gitu sih, kayak menulis film menggunakan rambut kepang gitu kan, gue percaya sih, kayak keren sih. Rating 1 sampai 10, anjing 2 gue. Gua 3 deh buat pemandangannya. Aku 3 juga. 3, ya kayak gitu ya guys. Tapi by the way, silakan kalian nonton di bioskop, buktikan sendiri ya. Lagi-lagi film seperti ini tuh harus ditonton di bioskop karena fenomena guys. Nggak bakal kalian temukan ya yang seperti ini. Setelah kalian nonton nih, kita bisa lebih relate nih ngobrolnya kan. Kalian bisa jadi lebih tahu tuh. Silakan kalian nonton di bioskop. Setelah itu kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. By the way, terima kasih ya buat Alpi, buat HS. Jangan lupa juga di channel Alpi ya ada Argumented Text, Ada revisi. ada mati lampu dan konten-konten lainnya. Dan kita mungkin ketemu bulan ini banyak sih, ada Marni, ada Dylan Waini. Betul. Ada calon arang juga tuh. Yang film itu nanti kita nonton sama Michael atau Yong ya, atau gua ajak, itu film goblok juga tuh kayak gitu. Yaudah, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.